dalam keseharian kita yang hanya sholat, zikir kan juga pakai bahasa Arab. Jadi penting juga yang namanya mengetahui bahasa Arab. Dan pembelajarannya juga asik, nggak seperti ya kaku sekali seperti pada matematika. Kita nggak pusing, kita hanya sekedar mengetahui kosakata-kosakatanya, lalu nanti kita menyusun kalimat-kalimatnya. Nanti bisa untuk masalah yang lainnya kita seperti bisa tebak-tebakan seperti ini dalam bahasa Arab namanya apa, meja itu dalam bahasa Arab namanya apa, tadi kursi apa, kursiun, seperti tembok apa, jarum, sepertinya. Berarti pada intinya Mas Novel itu sangat mendukung pembelajaran adanya mata pelajaran bahasa Arab di MTS ini ya. Terus pastinya setiap ada kemudahan pasti ada kesulitannya. Untuk kesulitan apa yang dialami Mas Novel ketika proses pembelajaran bahasa Arab? Kalau masalah kesulitan itu seperti ketika kita diberi tugas oleh guru mapel untuk melaksanakan tugas, yaitu berupa menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kan belum pasti yang namanya murid itu diajarkan kosakata seluruh kosakata bahasa Arab. Jadi letak kesusahan kita di situ. Ya mungkin lagi nanti kita ditanyain tentang kosakata bahasa Arabnya inilah itulah, kan kita belum diajari, nanti kita kesusahan dalam menerjemahkannya. Mungkin kita hanya mengetahui satu dua kata. Jadi seperti itu. Berarti yang dimaksud itu yang secara teks banyak itu tapi Terus media pembelajaran yang dilakukan atau yang disediakan oleh sekolah ini apakah sudah memadai atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri ya sudah memadai, sangat memadai sekali. Seperti dalam pembelajarannya ada juga hafalan. Kita dalam hafalan itu menghafalkan tentang kosakata bahasa Arab, seperti bahasa Arabnya membaca apa, yaitu qiraah. Bahasa Arabnya kita duduk apa, jalan saya duduk, seperti bahasa Arabnya benda-benda, kursiun, jarum, tembok, dan juga yang lainnya. Dan juga kita disuruh untuk menerjemahkan juga ada, disuruh mengerjakan soal juga ada, kita disuruh untuk mengganti bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab maupun bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia pun juga ada. Jadi sudah lengkap di atas rumah ini. Maksudnya untuk kayak media misalkan karir ini kan masih media menggunakan papan tulis dan gitu. Apa Mas Novel itu berkenan untuk ke dalam proses pembelajaran ini menggunakan digital seperti audio. Kalau saya sendiri lebih mendukung, ya menurut saya memiliki argumen di mana agar kita agar bisa lebih mendalami dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Kita menggunakan bahasa Arab. Jadi seperti tanya jawabnya itu kita menggunakan bahasa Arab. Jadi gimana cara siswa lebih mendalami, memahami apa yang dikatakan guru, dan juga kita kan bisa mengatakan sesuai yang kita sudah ketahui. Jadi langsung dipraktekkan apa yang sudah kita ketahui. jadi menurut Mas Novel itu yang pembelajaran yang menggunakan audio itu hanya sebagai berarti tidak terlalu perlu. Menurut Mas Novel sendiri ya, metode dan pendekatan seorang guru yang mengajar bahasa Arab di sini itu sudah tepat atau belum? Kalau menurut saya sendiri itu ya sudah tepat. Seperti beliau mengajarkan kami setiap pelajarannya itu kita disuruh untuk menghafalkan kosakata bahasa Arab. Kita disuruh untuk mengartikan suatu kosakata bahasa Arab, dan juga terkadang kami disuruh menerjemahkan teks dari bahasa Arab. Ya terkadang kami disuruh menerjemahkan seperti 1-2 paragraf, tapi juga terkadang hanya satu kalimat atau beberapa kalimat. Jadi juga kadang-kadang kami disuruh untuk membuat suatu tugas, yaitu membuat percakapan bahasa Arab antara dua orang. Jadi nantinya kita disuruh untuk membuat percakapan, kita mencari sendiri. Nah nanti kita dihafalkan, kita praktek di depan dengan ekspresif. Gitu. Terus bagaimana menurut Mas Novel sendiri gimana caranya meningkatkan rasa suka terhadap bahasa Arab? Kalau menurut saya sendiri ya seperti pelajaran yang lain, jangan monoton terhadap apa yang ada dalam pelajaran. Jadi kita juga harus mengajari apa yang ada di luar pelajaran, seberapa asiknya bahasa Arab ini. Jadi jangan serba ada yang di pelajaran. Seperti misal
Nah, kita kan pasti diajari tentang kosakatanya hanya tentang seperti Maulid Nabi lagi lahir tahun berapa, 12 Rabiul Awal. Itu kita hanya monoton diajari itu saja. Kita jadi pengetahuan kita terbatas hanya suatu kosakata yang ada dalam pelajaran bahasa Arab. Jadi juga kita perlu seorang guru juga perlu mengajarkan pelajaran di luar pembelajaran seperti ya metode pembelajaran disampaikan di dalam buku. Seperti halnya mungkin bisa mengajarkannya lewat games seperti tebak-tebakan. Misal ketika mau pulang, guru bisa membiarkan murid pulang dengan syarat apa yang ditunjukkan oleh guru, maka murid bisa menyebutkan bahasa Arabnya. Seperti misal guru menunjukkan tembok, maka murid bisa memberikan jawaban bahasa Arab tembok itu apa, seperti itu. Jadi tidak monoton seperti itu, bahasa Arab itu seperti ini, pesan. Jadi biar ada asik-asiknya. Jadi murid bisa lebih tertarik kalau belajar bahasa Arab. Jadi mungkin dalam artian menurut Mas Novel itu tidak selalu tentang materi terus, tidak mentransfer ilmu tok, tapi ada sebuah permainan di dalamnya. Jadi sebuah permainan kayak gitu juga untuk menghilangkan atau meminimalisir rasa kebosanan kita terhadap pelajaran itu. Ya. Terus seberapa pentingnya menurut Mas Novel pelajaran bahasa Arab itu bagi yang kehidupan sehari-hari ataupun yang lainnya? Kalau menurut saya bahasa Arab itu sangat penting karena bahasa Arab juga kan masuk dalam bahasa universal atau bahasa dunia. Jadi bahasa dunia kan ada 3, Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Arab. Dan juga kita kan merupakan orang Islam yang mana setiap bacaan sholat kita, zikir kita, seperti kita melaksanakan tahlilan, yasinan, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Masa iya kita selalu melantunkan bahasa Arab tapi kita tidak mengetahui artinya? Nah, kalau artinya buruk itu bagaimana? Kan kita tidak bisa menerima kalau kita mendapatkan takdir buruk karena kita mengatakan sesuatu yang buruk kepada Tuhan kita. Itu sangat penting menurut saya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari wawancara kita kepada salah satu peserta ini bahwa pendapat dia itu bahwa pembelajaran bahasa Arab itu sangat penting dikarenakan sebagai umat Islam kita itu harus bisa mengetahui apa yang kita baca seperti dalam bacaan sholat yang telah dikatakan Mas Novel, kita harus mengetahui artinya dan mengetahui maknanya agar kita itu tidak salah dalam mengartikan dan melakukan apa yang diperintahkan di dalamnya. Kemudian menurut Mas Novel juga kesulitan dalam berbahasa Arab atau pelajaran bahasa Arab ini lebih condong ke hal yang menerjemahkan karena sudah tahu bahwa bahasa Arab itu bahasa asing ya Mas Novel, jadi tidak digunakan secara sehari-hari seperti bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Jadi dalam menerjemahkan itu tidak semua siswa, tidak semua peserta itu mengetahui kosakata yang ada di dalamnya. Dan media pembelajaran di sekolah Al-Usmani ini menggunakan metode papan tulis ya, papan tulis. Menurut Mas Novel juga metode media tersebut sudah cukup membantu atau sudah memuaskan karena pada intinya itu yang terpenting itu apa Mas Novel? Prakteknya. Yang terpenting itu prakteknya. Tapi dalam berbeda dengan sekolah modern yang lebih mengutamakan ke media elektronik ya. Kemudian metode dan pendekatan yang disampaikan oleh guru juga menurutnya sudah tepat dan sudah baik karena tidak hanya monoton mempelajari materi yang di dalamnya, melainkan ada games dan lain-lain yang meminimalisir rasa kebosanan terhadap pembelajaran bahasa Arab. Dua belas teman-teman. Menurut kesimpulan dari pertanyaan mengenai bagaimana cara meningkatkan yang minat pada bahasa Arab, menurut Mas Novel sendiri, Mas Novel sudah bisa dan untuk mengajak teman-teman yang lain agar lebih suka terhadap bahasa Arab itu dengan cara diajak ngomong tentang bahasa Arab karena misal ada games gitu. Terus mengenai seberapa pentingnya bahasa Arab